Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah memasuki kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apa yang menjadi akar permasalahannya? Dan bagaimana cara menyelesaikan akar permasalahan tersebut? Saksikan di balik layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Saat ini saya sudah bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Apa kabar Mbak Val? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Sehat ya Bu, alhamdulillah Bu. Saya juga senang sekali bisa bertemu Ibu hari ini. Terima kasih, saya juga bahagia bisa ketemu Mbak Val. Iya Bu, ini kan karena kan kita ingin tahu data yang terbaru nih Bu, karena soalnya baru-baru ini kan Ibu mengatakan Indonesia itu sekarang mengalami darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bisakah Ibu ceritakan kepada kita semua sedarurat apa kondisinya di Indonesia saat ini? Iya, baik Mbak Val, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa populasi di Indonesia untuk jumlah perempuan di Indonesia sudah menduduki di posisi 49,5%. Kemudian anak ada di posisi 28,4%. Ini data BPS tahun 2024. Artinya bahwa perempuan dan anak ini mempunyai punya posisi yang penting dan strategis untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tetapi masih banyak kendala dan hambatan yang kita hadapi. Kami melakukan survei pengalaman hidup perempuan secara nasional tahun 2024. Salah satu yang kita dapatkan adalah 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun dari pasangan setahun terakhir. Nah, kekerasan ini ada kekerasan fisik, ada kekerasan non fisik, dan ada juga kekerasan seksual gitu. Oke, kalau kekerasan fisik biasanya dalam bentuk apa itu biasanya? KDRT, dalam rumah tangga biasanya lebih banyak terjadi. Kalau yang non fisik? Non fisik seperti ucapan-ucapan gitu ya, perkataan-perkataan yang sebetulnya tidak baik, tapi itu menjadi catatan di hati perempuan dan itu sangat berdampak. Itu termasuk kekerasan berarti? Termasuk walaupun kekerasan. Bentuknya ucapan bukan fisik, tapi itu termasuk kekerasan ya Bu? Betul. Kemudian kami juga melakukan survei nasional tahun 2024 pengalaman hidup anak dan remaja. Angkanya lebih memprihatinkan lagi. Di sini kita lihat 45 dari 100 anak pernah usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami kekerasan. Dan kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan emosional. Karena sekarang ini ketika seorang anak dimarahi dengan nada yang tinggi oleh orang tuanya, itu udah masuk dalam kekerasan emosional. Makanya di situ jadi angkanya tinggi gitu. Kemudian kita lihat lagi data dari BPS ya, di sini menunjukkan bahwa anak yang terpengaruh ya memakai HP dan sudah terkoneksi dengan internet ini untuk usia 1 tahun angkanya ada di mana ya ini ya? Oh ya, ada 37,2%. Dan yang sudah mengakses internet itu sebanyak 33,8%. Usia 1 sampai 4 tahun. Kemudian usia 5 sampai 6 tahun ini yang menggunakan HP sudah 58,20% dan 51%-nya sudah menggunakan gadget. Apa arti data-data yang ini? Data-data ini menunjukkan bahwa perlu ada perhatian kita bersama bagaimana kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa diminimalisir. Syukur bisa ditiadakan, tapi ini butuh proses yang sangat panjang. Gitu. Apakah berarti kekerasan ini kadang-kadang mereka menggunakan melalui internet, melalui... Iya. Jadi gini, dari beberapa kasus yang kami tangani langsung, ini salah satunya kita punya Simfoni ya. Ini data yang kita miliki real time dari laporan dari masyarakat sampai saat ini per tanggal 1 Oktober data yang kami terima ada di 23.577 kasus. Korban laki-lakinya sebanyak 4.972 dan korban perempuan sebanyak 20.206.
Oh, jadi laki-laki juga Ada ada ya? ada, tapi jumlahnya 4.972, sedangkan yang perempuan itu 20.206 Oke, korban. berarti tetap lebih banyak yang Lebih banyak perempuan, ya. perempuan. Nah itu tadi kita tahu dari mana kasus itu, Bu? Jadi Jumlahnya sebanyak itu? iya, jadi kita punya Simfoni. Simfoni itu sistem informasi online tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini lembaga yang bisa melaporkan ada sekitar 4.000 yang mereka bisa melaporkan ke kami. Jadi yang melaporkan tidak boleh sembarangan, tapi mereka yang sudah terverifikasi dari kami. Oke, jadi kalau misalnya masyarakat ya khususnya untuk perempuan atau anak yang merasa mereka tuh mendapatkan kekerasan, ya, mereka bisa melapor kemana? Yang pertama bisa ke UPTD. UPTD itu adalah unit pelaksana teknis di daerah. Adanya di provinsi dan di kabupaten kota. Kemudian mereka juga bisa melalui call center Sapa 129. Ini dia bisa telepon, bisa juga melalui WhatsApp. Kemudian yang berikutnya melalui Simfoni. Oke, ini ya gitu. Ya Sapa 129. Sapa 129. Jadi siapapun yang mengalami kekerasan atau melihat bisa melapor ke Sapa 129 atau kalau misalkan nggak berani bicara bisa melalui WhatsApp di 08 111 129 129. Sejauh ini yang melapor bagaimana, Bu, biasanya? Banyak sekali ya. Kalau yang kita lihat di sini jenis ini ada yang jenis kasus berdasarkan tempat kejadian. Paling banyaknya terjadi di rumah tangga. Terus yang kedua ya di tempat lainnya, ini bisa di tempat-tempat umum gitu ya. Sekolah juga tinggi, ada di 2.478. Nah kalau berdasarkan tempat kejadian ini rumah tangga juga yang paling banyak terjadi. Berarti sumbernya bisa dikatakan itu paling banyak malah justru kekerasan itu di rumah tangga. Di rumah tangga, di rumah. Dan berarti mungkin pelakunya orang-orang yang terdekat. Orang-orang terdekat gitu. Oh, jadi bagaimana kemudian kita menurut Ibu ya bisa kemudian mencegah ini ke depannya gitu, Bu? Untuk mencegah ini harus kolaborasi dengan berbagai pihak. Karena kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan oleh kementerian kami saja. Tapi dengan berbagai kementerian dan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Oleh karena itu kami sudah menetapkan 3 program unggulan kami. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, melindungi anak dan memberdayakan perempuan. Melindungi anak, memberdayakan perempuan, ya, melindungi perempuan juga ya. Oke. Karena tadi ya 2/3 penduduk Indonesia itu anak, perempuan dan anak, dan mereka punya peran yang sangat strategis dan penting karena ibu itu adalah tiang negara. Ketika perempuannya baik, maka negaranya baik. Tapi kalau perempuannya rusak, negaranya akan rusak. Jadi makanya kita harus jaga perempuan, maksudnya jaga itu perempuan, ya, perempuan dampaknya kita bukan hanya untuk luar pribadi biasa. Perempuannya, tapi Betul. juga anak dan generasi yang akan datang ya, Bu ya. Iya. Seperti ini ya, Bu, ada gerakan Ruang Bersama Indonesia ini ya, Bu ya. Bisa diceritakan nggak, Bu, maksudnya apa ini? Jadi gini, Ruang Bersama Indonesia ini adalah salah satu program unggulan kami. Kami melanjutkan dari program yang sebelumnya dari Ibu Bintang. Ibu Bintang punya program yang sangat baik, salah satunya adalah Desa Kelurahan yang Ramah Anak dan Perempuan. Nah, kami mendapat pesan dari Bapak Menko, Pak Pratik, kalau bisa kita tidak membuat program baru. Karena kalau buat program baru tuh pasti nanti landingnya tuh di tahun ke-3, ke-4 gitu. Karena harus lama sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi kami meneruskan yang tadinya ruang desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia. Ini sebetulnya inisiasinya kami ambil ketika seluruh menteri diundang oleh Pak Prabowo retreat di Magelang. Ini kan isunya luar biasa ya. Ada yang bilang bahwa Pak Prabowo tuh menginginkan menterinya bekerja secara militer. Kenapa pelatihannya di Akademi Militer di Magelang? Saya secara pribadi tidak menangkap itu. Justru melihat ini ide yang sangat brilian dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Karena apa? Saya melihat Pak Prabowo ini menyadari bahwa menteri yang baru dilantik dan kepala lembaga negara yang baru dilantik ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang aktivis, ada yang pengusaha, ada yang politisi, kemudian ada juga yang satu lagi akademisi.
Nah, bagaimana ini bisa bersama-sama kalau tidak dibangun chemistry-nya? Makanya di retreat itu Pak Prabowo ingin membangun chemistry supaya semua bergandengan tangan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Makanya kemudian di usulan ini, inisiatif ini tetap dilanjutkan karena termasuk membawa misi itu juga ya Bu ya ke depannya. Kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan tidak ada satupun kementerian, lembaga yang bisa sukses dan jalan sendiri. Semua harus kolaborasi. Karena memang persoalan itu nggak satu penyebabnya gitu. Jadi memang ini harus bersama-sama. Nah, gitu. Persoalannya nggak cuma satu tapi banyak. Nanti kita akan gali ya Bu, sebenarnya dari mana sih nih akar permasalahannya, kenapa kita selalu ada laporan kekerasan banyak sekali di Indonesia dan darurat ya sekarang kondisinya. Kita akan lanjutkan dialog kita saat lagi. Kami akan kembali saat lagi di balik layar bersama Valerina Daniel. Ya, kembali dalam Di Balik Layar bersama Valerina Daniel, dan saat ini saya masih bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Arifah Fauzi. Ibu, tadi kita terakhir berbincang mengenai bahwa banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahkan bisa dikategorikan sekarang itu darurat. Nah, apa sebenarnya menjadi akar permasalahannya Bu? Kenapa kita mengalami kedaruratan ini? Iya, kalau kami melakukan analisa internal di kementerian kami dari kasus-kasus yang kami tangani langsung kekerasan terhadap perempuan dan anak, ada 5 hal penyebabnya. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor pola asuh dalam keluarga, yang ketiga adalah faktor gadget, yang keempat faktor lingkungan, dan yang keenam adalah pernikahan usia anak. Jadi ini beberapa hal yang menjadi penyebab tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita elaborasi satu-satu ya Bu ya. Pertama tadi faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi ini menjadi penyebabnya? Iya, faktor ekonomi itu biasanya menjadi sumber utama terjadinya kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya karena faktor ekonomi, kemudian ada aktivitas dalam rumah tangga yang berdampak kepada kekerasan terhadap perempuan. Jadi ini dampaknya sangat luar biasa. Ini juga berdampak pada pendidikan terhadap anak, sehingga anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Berdampak juga kepada kesehatan, sehingga ada stunting dan lain sebagainya. Jadi ekonomi ini punya faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ada satu kasus yang mungkin kita belum lama ini kita lihat bersama, seorang ibu dengan 2 anaknya mengakhiri hidup dengan cara yang tidak baik, karena sebetulnya penyebabnya adalah faktor ekonomi dan dia tidak punya tempat untuk bercerita karena dia sangat tertutup gitu ya. Jadi dia merasa bahwa kayaknya enggak ada harapan lagi daripada anak saya nanti tidak ada yang ngurusi, akhirnya dia mengambil jalan pintas. Yang sesungguhnya ketika dia mampu berbicara, dia mampu berbagi persoalan yang dia hadapi gitu ya, ini bisa menjadi solusi sebetulnya. Walaupun kita belum bisa menyelesaikan persoalannya secara langsung, tetapi ketika dia punya tempat untuk curhat, untuk berbagi rasa, mungkin itu akan berbeda. Nah, ini pastinya menjadi catatan penting untuk kita. Mungkin saya juga harus introspeksi terhadap diri saya, apakah kita sudah benar-benar menjalin komunikasi yang baik di antara anggota keluarga kita. Ini juga kelihatannya sepele tapi dampaknya sangat luar biasa. Jadi mungkin yang bisa di garis bawahi di sini adalah peran keluarga itu
besar ya Bu ya Sangat untuk sangat bisa penting. memperkecil kasus kekerasan terhadap Betul. perempuan dan anak ini ya. Betul, betul. Oke, jadi dan itu semua biasanya bermula dari faktor ekonomi Faktor tadi. ekonomi. Seberapa Faktor ekonomi. besar kira-kira menurut Ibu faktor ekonomi ini menjadi penyebab utama di dalam kasus kekerasan yang ada di Indonesia? Iya, misalkan gini Mbak Val. Hmm. Jadi ada sebuah kasus, saya tidak menyebutkan nama kabupaten kotanya, ada seorang perempuan Mm-mm. yang mengalami kekerasan, bukan hanya dia, tetapi anaknya juga mengalami kekerasan seksual. Kemudian pelakunya Mm-mm. adalah suaminya, tapi dia tidak mau melaporkan Kenapa Bu katanya Bu? karena ketergantungan ekonomi. Kalau Oh. dia pisah dengan suaminya, Mm-mm. bagaimana kelanjutan hidup mereka? Gitu. Jadi dia bertahan karena sebetulnya alasannya faktor ekonomi, sehingga kekerasan itu terus terjadi. Karena dia lebih memilih, ya nggak apa-apa deh saya menerima ini, yang penting ekonomi kita untuk kehidupan sehari-hari terjamin. Nah ini menjadi salah satu kendala bagi kami dalam memberikan pendampingan, penjangkauan kepada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kenapa jadi fenomena gunung es? Karena sebetulnya realitanya Mungkin ada yang lebih seperti banyak lebih ya Bu banyak ya yang daripada tidak yang berani dilaporkan itu ya. berbicara. Oke. Iya. Baik, nah tadi kita udah ngomongin faktor pertama yaitu kemiskinan Oke. atau faktor ekonomi. Iya. Nah selanjutnya Ibu juga tadi sempat menyebutkan ada soal faktor Pola asuh pola dalam asuh. keluarga. Nah itu maksudnya pola asuh seperti apa Bu? Iya, jadi gini, pola asuh dalam keluarga, orang tua sekarang ini mengalami kesulitan dalam melakukan pendidikan, bimbingan terhadap anak-anaknya. Mungkin beda ya dengan kita waktu kecil ya. Jadi kalau kita dulu waktu kecil, kalau kita lagi marahan sama temen, kita ngadu ke orang tua kita, yang dimarahin siapa? Kita. Tapi kalau sekarang anak bermasalah dengan temannya, ngadu ke orang tuanya yang langsung bereaksi gitu. Jadi ini kan sebetulnya orang tua sekarang tidak rela kalau anaknya diperlakukan tidak sewajarnya, tetapi dengan sikap yang baik harusnya gitu. Jadi misalkan bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya bahwa oh kamu mengalami apa gitu. Oke kita bicarakan bersama, nggak langsung mendatangi orang tuanya. Itu kan gitu mungkin ya. Emosi gitu Iya, ya. Aduh nah anak itu. saya tidak wajar nih diperlakukan sama temannya gitu. Nah Iya, mungkin iya. ingin membela gitu. Tapi Iya. itu justru tidak mendukung untuk perkembangan anak yang baik. Iya, jadi kalau saya melihat bahwa hampir ya, mungkin orang tua yang masih punya anak-anak yang kecil ini lebih fokus kepada keberhasilan anak secara intelektual. Tetapi secara pendidikan agama, sopan santun, budi pekerti ini nampaknya sudah mulai semakin jauh dari anak-anak. Padahal sebetulnya pendidikan agama, sopan santun, budi pekerti itu pondasi yang tidak kalah pentingnya untuk bekal anak-anak di masa yang akan datang. Iya, setuju Bu ya. Karena kan mungkin kalau kita nanti sudah dewasa ya, anak itu mereka tidak bisa hanya mengandalkan kepintarannya ya Bu ya, tapi juga ada tata bicaranya, sopan santunnya ketika dia akan berbicara atau berkolaborasi dengan rekan kerja nanti ketika dewasa. Jadi itu juga menjadi salah satu akar permasalahan. Betul. Jadi nggak heran kalau kemarin ada kasus seorang murid melempar sandal kepada gurunya, kemudian gurunya melakukan tindakan, orang tuanya protes gitu, harus kena denda dan lain sebagainya. Ini kan menurut saya kebalik ya. Jadi memang sopan santun, budi pekerti ini nampaknya sudah mulai menghilang di anak-anak, usia anak-anak. Dan ini sebetulnya peran sekolah, peran keluarga, peran masyarakat sangat penting. Oke, baik. Sudah 2 ya Bu. Ya. Yang ketiga faktor gadget. Gadget ya betul nih Ibu. Saya boleh mengutip ya Bu ya. Data dari Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat ada 1.791 kasus kekerasan berbasis gender online, meningkat 48% dari tahun sebelumnya. Ini bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Saya akan menyoroti dulu yang anak-anak. Ya, jadi kenapa kami di analisa internal kami salah satu penyebab kekerasan terhadap anak itu dari gadget. Saya cerita kasusnya dulu aja. Saya datang ke sebuah kabupaten kota di mana ada seorang kakak beradik perempuan mengalami kekerasan seksual. Pelakunya
anak-anak usia 14 sampai 16 tahun. Saya datang ke daerah tersebut gitu, kemudian saya bertemu dengan si anak. Saya tanya sama si anak, "Nak, kamu tuh melakukan hubungan suami istri yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa dan sudah melakukan pernikahan, tapi kamu lakukan dalam usia yang masih sangat muda, 14 tahun. Dari mana?" Dari HP, Bu Menteri. Jadi mereka mendapatkan Dari informasi, HP. gambaran dari HP. Dari HP. HP-nya siapa? HP-nya teman. HP teman. Di mana nontonnya? Di teras rumah. Berapa orang yang nonton? 8 orang. Terus anggota keluarga ada yang tahu? Ada. Siapa? Mama. Terus mamamu bilang apa? Ya. Itu anak-anak di teras lagi pada ngapain ya? Ya. Mereka sambil cekikikan jawab, lagi belajar. Lagi belajar. Lagi belajar. Si ibu tidak melihat apa yang sedang mereka pelajari. Ternyata yang mereka pelajari adalah hubungan yang seharusnya tidak mereka tonton. Anak usia 14 sampai 16 tahun, lagi masa puber, Lagi rasa mungkin ingin tahunya ya. tinggi, rasa coba-cobanya tinggi, dia praktekkanlah kepada temannya. Terus waktu bertemu dengan saya, ketika dia bercerita, dia nggak ada tuh rasa bersalah. Seolah-olah ini hal yang wajar gitu. Saya tanya kepada orang tuanya, "Ibu, ini kenapa bisa terjadi seperti ini?" Kita nggak bisa memantau, Bu, anak kita lagi nonton apa di gadget. Karena kan memang orang tua juga tidak punya waktu yang banyak untuk bisa mendampingi sejauh mana penggunaan gadget itu gitu. Kemudian saya minta semua bertemu dengan seluruh Forkopimda di situ. Terus mereka ada yang menyampaikan bahwa ini sebetulnya di kami tidak ada masalah. Di desa nggak ada gejolak, nggak ada apa-apa. Wah, saya agak terkesima juga ketika salah seorang menyampaikan seperti itu. Saya sampaikan, "Bapak, pertanyaan Bapak ini udah benar apa belum ya? Di daerah, di desa Bapak tidak ada gejolak, tidak ada apa-apa. Padahal si korban ini saat ini sudah melahirkan seorang anak yang usianya 8 bulan. Kok bisa?" Nampaknya menurut saya bahwa solidaritas, empati di antara masyarakat ini sudah tidak ada. Atau masyarakatnya memang pura-pura tidak tahu, saya bilang gitu. Ini problem bagi kita, makanya faktor yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan, karena lingkungan ini juga punya peran bagaimana saling menjaga. Nah, ternyata yang si korban ini kan ada 2 kakak beradik, yang adiknya sampai melahirkan, dinikahkan dengan salah satu pelaku, dan ketika tes DNA ternyata bukan ayahnya. Nah, terduga pelakunya lebih dari 5 orang. Jadi, nah yang kasus-kasus seperti ini karena memang faktor gadget. Kemudian ada lagi kasus, saya tidak sebutkan kotanya, ada seorang anak kelas 3 SD mengalami bullying, kekerasan dari kakak kelasnya, itu sampai meninggal. Saya tanya ke si pelaku, anak kelas 5 SD, "Kamu apa yang kamu lakukan ke temanmu?" "Enggak kok Bu Menteri, saya cuman jedotin sedikit ke dinding." "Oh ya, jedotinnya seperti apa?" Dia praktekkan. Jadi si temannya itu, adik kelasnya, lagi makan sambil jongkok di dinding di luar dekat tempat istirahat itu. Dia ambil kepalanya, dia berdiri, kemudian dia dorong ke dinding, dan itu bukan sekali nampaknya. Kalau sekali mungkin tidak akan fatal seperti itu gitu. Dari mana kamu bisa melakukan? Dari gadget. Yang jadi main hantam-hantaman itu dia praktekkan gitu. Wow. Jadi besar sekali ya ternyata pengaruh anak memegang jadi gadget ada itu 2 sisi. Salah satu kecanggihan teknologi dunia digital ini sebetulnya manfaat untuk kita, untuk kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Tetapi kalau kita menggunakannya dengan tidak bijaksana, maka menjadi akan persoalan tersendiri bagi khususnya untuk anak-anak. Gitu. Iya, Ibu, kalau misalnya bisa diceritakan kepada kita gitu ya, lebih jauh lagi mengenai contoh-contoh kasus dan mungkin ada nggak kira-kira yang bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk ke depan bisa mencegahnya? Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru saja menyelesaikan satu kasus yang menurut saya sangat
memeras perhatian kita karena cukup kompleks persoalannya. Apa itu? Mungkin Mbak Val pernah melihat berita di TV, seorang anak usia 9 tahun ditelantarkan oleh orang tuanya, oleh keluarganya, dan ditinggalkan di pasar Kebayoran Lama gitu ya. Kemudian kami berkoordinasi dengan Polri, dengan Direktorat PPA PPO. Ternyata anak ini usia 9 tahun, berat badannya 9 kilogram. Wow. Jadi tinggal kulit dan tulang gitu betul. ya. Kemudian ketika ditemukan itu, ketika saya jenguk di rumah sakit, ada tulang yang menonjol. Ternyata karena mengalami kekerasan dari orang tuanya, dilempar ke tempat tidur yang dari kayu, kalau orang Jawa bilangnya dipan itu, sehingga di sininya patah. Kemudian tulang itu akhirnya ke atas begini. Itu ada sekitar 20 cm. Kemudian kita lihat wajahnya tuh wajah bekas dibakar, dikena air panas gitu. Kemudian kita bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya teman-teman dari Polri, kemudian juga dibantu dari Buddha Seci, karena Buddha Seci yang menyelesaikan untuk biaya operasi dan lain sebagainya. Jadi anak ini mengalami 3 kali operasi. Yang pertama operasi tulang yang nonjol di sini. Yang kedua operasi ketika saya jenguk yang kedua kali. Kenapa ya si anak ini kok kalau ngomong iya gitu. Ternyata di sininya retak dan di sininya bolong karena kekerasan itu gitu. Akhirnya dioperasi lagi dan ada operasi yang ketiga. Selama si anak ini berada di rumah sakit, kami juga mendatangkan suster khusus yang mendampingi selama 24 jam. Kenapa kami butuh waktu agak lama 3 bulan? Karena hanya anak ini yang bisa memberikan informasi kepada kita. Sedangkan anak ini dalam kondisi trauma yang sangat berat gitu ya. Jadi informasi seperti informasinya dikit puzzle gitu. Kemudian dicoba disambung-sambungkan oleh teman-teman Polri. Akhirnya ketahuan bahwa ini berasal dari Sidoarjo di Jawa Timur gitu, dan pelakunya adalah orang tuanya. Dengan pasangannya gitu ya, dan kemudian mengakuilah apa yang dilakukan. Saya bertemu juga dengan orang tua si pelaku. Sadis menurut saya, karena ketika dia menyampaikan tidak ada rasa penyesalan. Wah, tidak ada rasa ini penyesalan. Sudah benar-benar darurat seperti yang Ibu katakan ya Bu ya? Darurat sekali. Dan si anak ini orang tuanya bisa tidur di atas kasur dengan nyenyak. Si korban ini tidurnya di bawah tempat tidur, tanpa alas, tanpa kasur, tanpa bantal dan sebagainya. Makanannya diberikannya makanan yang sudah tidak layak, makanan basi gitu. Jadi si orang tuanya makan pisang, anaknya suruh makan kulitnya gitu. Jadi luar biasa lah. Jadi tapi saya apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman di Polri karena begitu telaten, begitu penuh dedikasi untuk bisa menyelesaikan. Alhamdulillah sekarang si korban ini sudah kembali ke Jawa Timur dan kita berkoordinasi dengan Dinsos Jawa Timur, Dinas P3A sekarang ini lagi mengurus untuk sekolah untuk pendidikan si korban gitu. Baik, berarti dari dalam hal ini kita belajar bahwa harus ada kolaborasi ya. Tadi pertama dari keluarga, kemudian juga kolaborasi dengan berbagai pihak dan juga partisipasi masyarakat. Nah, Ibu, tadi kan Ibu di awal mengatakan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah faktor ekonomi, gitu ya. Berarti di sini ada ketergantungan dari perempuan kepada laki-laki untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah, apakah dari Kemen PPA ini sudah ada misalnya program untuk memberdayakan perempuan supaya mereka pada akhirnya bisa mandiri, jadi nggak tergantung lagi nih sama suaminya gitu. Jadi ya itu tadi mau bisa memutus rantai kekerasan dalam rumah tangganya. Banyak yang sudah kami lakukan, misalkan bukan hanya korban kekerasan ya. Jadi kami juga melakukan pelatihan di warga binaan untuk perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kami latih keterampilannya sehingga ketika mereka keluar dari rumah binaan ini mereka sudah punya keterampilan. Kemudian juga kami bekerja sama dengan mitra kami, salah satunya bisa dengan Gojek, dengan Grab, dengan PNM dan banyak lagi
bagi yang lainnya dengan PNM misalkan kita mendatangkan ahli dari mitra kita, kemudian assessment di desa tersebut. Kira-kira perempuan-perempuan di sini ini passionnya apa? Apakah mereka akan kursus tentang kecantikan atau jahit menjahit atau kuliner gitu. Nah, setelah di assessment kemudian diberikan pelatihan. Setelah diberikan pelatihan kemudian dipinjami modal, bukan diberi. Kalau diberi ini menurut kami itu tidak mendidik ya. Jadi diberikan pinjaman modal, kemudian dilakukan pendampingan. Jadi setiap seminggu sekali ada pertemuan kelompok di mana mereka diberikan informasi-informasi yang penting dan sekalian juga menjalankan kewajibannya. Jadi dari pinjaman itu dia bisa mencicil ya beberapa rupiah untuk bisa melunasi pinjaman modalnya gitu. Baik. Jadi seperti ini yang sudah dilakukan banyak sih beberapa tempat. Iya. Gitu. Dari pantauan Ibu dan juga tentunya dari mitra-mitra Kemen PPA, sejauh mana dampak dari program-program ini untuk bisa benar-benar memberdayakan perempuan? Ya, sangat luar biasa Mbak Val. Jadi salah satunya kita punya kemarin deh belum lama ya, saya datang ke sebuah kota. Ada teman yang disabilitas mengalami kekerasan seksual dari ayah tirinya. Jadi kemudian saya tanya, dia udah mau bunuh diri, seolah-olah nggak punya harapan gitu. Terus kita ketemu, saya bilang apa sih yang sebetulnya diharapkan gitu. Saya kayaknya udah gak punya harapan. Oh enggak, kamu masih muda, masih 19 tahun, masa depanmu masih panjang, gak usah khawatir gitu. Terus, tapi saya udah gak bisa apa-apa. Bisa, saya bilang. Apa yang diinginkan? Saya ingin menjadi jualan sayur-sayuran yang dibungkus. Sekarang kan kata lagi tren ya, misalkan sayur asem sudah dipotong-potong, udah ada bumbunya. Jadi untuk yang wanita-wanita karir ketika datang tinggal cemplung-cemplung aja gitu. Oh, Oke. Berapa ya dibutuhkan? Saya pikir berjuta-juta ya. Enggak juga. Sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Oke, akhirnya kita support gitu ya. 2 minggu berikutnya dia sudah bikin video. Saya pikir dana segitu tuh hanya cukup untuk modal belanjanya saja. Ternyata enggak. Dia pakai rak-raknya yang dia sesuaikan dengan kebutuhan dia. Karena dia disabilitas jadi nggak bisa berdiri gitu. Rapi dan sekarang sudah tambah lagi raknya gitu. Jadi sebetulnya pendekatan yang kita lakukan harus sesuai dengan passionnya dan juga melihat pasar kita di mana gitu. Kalau dia kan melihat dulu nih, kita dekat rumahnya si Mbak ini ada 3 komplek perumahan. Nah ini menjadi targetnya dia gitu. Sehingga apa yang dia lakukan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini juga menjadi catatan karena kadang keahliannya tapi pasarnya nggak ada sehingga ketika sudah diproduksi susah lagi untuk memasarkan. Jadi bukan hanya sekedar melihat kita punya passion di mana, tetapi sebetulnya pangsa pasarnya di mana supaya produk-produk yang dihasilkan juga punya tempat untuk di follow up gitu. Nah, bagaimana untuk para pemirsa kita ini, khususnya yang perempuan, kalau mereka ingin bisa mengikuti program-program seperti ini, apakah mereka bisa ada lembaga yang dituju gitu yang bisa mereka untuk bisa memberdayakan diri mereka? Iya, biasanya yang kami lakukan adalah kita memberikan informasi. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan kemitraan dengan kami, seperti yang tadi saya ceritakan, bisa ke UPTD, bisa ke dinas setempat, kemudian kita akan sambungkan dengan mitra-mitra yang kita miliki gitu ya. Tapi dengan catatan dari mitra inilah yang akan menentukan apakah si A ini akan berlanjut untuk mendapatkan pinjaman modal atau tidak. Karena dari mereka bisa ini kayaknya konsumtif nih. Kalau dikasih modal juga enggak bisa berjalan gitu. Nah, dari waktu pelatihan itu mereka bisa melihat sejauh mana kira-kira ini bisa menjalankan gitu. Jadi tidak semua yang sudah di assessment kemudian berlanjut kepada
dipinjami modal gitu. Jadi memang agak ketat gitu untuk yang dipilih untuk bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Baik, tapi paling tidak ada kesempatan lah ya kalau Iya. memang kita ingin Iya. mencoba bisa di situ. Iya, Nah, iya. kalau tadi kan kita sempat mengatakan juga bahwa salah satu penyebabnya untuk kekerasan ini adalah misalnya melalui gadget gitu ya, Iya. atau digitalisasi yang Oke. mungkin disalahgunakan ya Bu Iya. penggunaannya. Nah, kalau dari Kemen PPA ini apakah ada juga misalnya program yang bisa memberdayakan perempuan di bidang digital? Kemarin kami baru mengikuti konferensi APEC di Korea Selatan. Kami melihat bahwa dari pertemuan itu perempuan-perempuan kalau khususnya di Indonesia UMKM itu kan 60-70% adalah perempuan. Dari konferensi APEC itu kami melihat bahwa membuka kesempatan lebih luas lagi untuk perempuan-perempuan kita UMKM dengan memperluas jaringan. Nah, mereka bisa naik kelas lah. Jadi produk-produk yang dihasilkan ini bisa juga dipasarkan di tingkat internasional. Kemudian yang kedua adalah terbukanya akses bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilannya dengan pelatihan, kemudian ada peminjaman modal gitu ya. Karena selama ini akses perempuan untuk adalah mendapatkan permodalan tuh agak sulit ketimbang laki-laki. Karena kebanyakan di KTP-nya itu kan dia sebagai ibu rumah tangga walaupun dia adalah pekerja gitu. Betul. Tetapi sekarang ini rata-rata kalau dia tidak bekerja secara formal itu hanya ibu rumah tangga gitu. Kemudian yang ketiga adalah akses secara digital. Jadi produk-produk yang dia miliki itu aksesnya lebih terbuka untuk pemasaran lebih jauh. Nah, problemnya adalah kesempatan perempuan untuk mengakses kecanggihan teknologi ini masih sangat terbatas sehingga peluangnya ini sangat besar. Yang ketiga dari forum APEC ini bukan sekedar meningkatkan ekonomi untuk UMKM-nya, tapi lebih kepada penguatan ekonomi keluarga. Jadi ini dampaknya sangat luar biasa. Baik, jadi itu salah satu yang dilakukan oleh Kemen PPA untuk meningkatkan kemampuan digitalisasi khususnya untuk perempuan ya Bu ya. Oke, kalau misalnya kita melihat sekarang dengan adanya media baru seperti misalnya media sosial dan lain sebagainya, apakah ada saran dari Ibu misalnya untuk bisa mengimbangi hal tersebut dengan misalnya tadi meningkatkan nilai budaya kita gitu. Bagaimana Ibu melihat peran media secara umum ini untuk bisa membangkitkan tadi nilai-nilai budaya kita supaya bisa mengcounter? Ya, salah satunya kita deklarasi Ramadan yang ramah anak ya dengan beberapa kementerian, 6 apa 7 kementerian, di mana salah satunya adalah 1 jam keluarga berkualitas tanpa gadget. Ini gerakan yang kita lakukan, mudah-mudahan ini tidak hanya di bulan puasa saja tapi terus sampai sekarang. Yang kedua yang kami lakukan adalah kami melihat bahwa salah satu penyebabnya adalah gadget. Maka solusi yang kami tawarkan kemarin ketika merayakan Hari Anak Nasional, kami menawarkan permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal. Jadi permainan anak-anak di Aceh pasti akan berbeda dengan ada di Papua. Beda dengan di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kenapa sih kok KPPA mengusulkannya itu? Karena kami melihat permainan tradisional ini mempunyai filosofi yang sangat tinggi. Gak ada permainan tradisional yang sendiri. Beda dengan gadget. Anak-anak pulang sekolah itu mojok sendiri di kamar, di ruang tamu, ketawa-ketawa sendiri, asik sendiri, merasa ramai padahal dia sendiri. Asosial lah anak-anak yang selalu dengan gadget. Nah, kami melihat permainan tradisional ini mempunyai filosofi yang tinggi sebagai membangun karakter anak Indonesia. Permainan tradisional itu karakternya apa? Dia harus antri, harus saling menghargai, nggak boleh curang, sportif, dan tanpa kita sadari di permainan tradisional ini mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak nggak pernah ngelihat apapun agamanya, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mereka akan tetap bermain bersama. Kecuali anak yang sudah dicekoki
kamu nggak boleh main dengan ini, dengan ini, dengan ini karena berbeda latar belakang. Betul. Tetapi dengan permainan tradisional ini menjadi sebagai jembatan, sebagai solusi yang kita tawarkan. Satu, supaya ada gerakan motorik, mereka tidak diam saja. Yang kedua, membangun kebersamaan, solidaritas, empati di antara sesama teman-temannya. Ini kelihatannya simple. Coba kita dulu, kalau pulang dari sekolah, itu kan kalau sore-sore kita bareng-bareng ya, main galasin, main petak umpet, main kelereng, main congklak, itu membangun kebersamaan. Nah sekarang pulang sekolah udah asik dengan gadgetnya masing-masing. Ini salah satu tawaran yang kami berikan, jadi bermain bersama permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal. Baik, Ibu, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Tentunya kita ingin lihat lebih jauh seperti apa peta jalan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PPPA ini untuk bisa tadi meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Iya. Kami akan kembali di balik layar bersama Valerina Daniel. Ya, kembali bersama kami di balik layar bersama Valerina Daniel dan juga bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Arifah Fauzi. Ibu, bisakah diceritakan kepada kita apa yang sudah ditetapkan oleh kementerian untuk menjadi peta jalan selama 5 tahun ke depan? Iya. Baik Mbak Val, jadi kami sudah menetapkan 3 program unggulan kami. Yang pertama tadi namanya Ruang Bersama Indonesia, yang merupakan kelanjutan dari desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan. Kalau desa yang ramah perempuan dan anak ini fokus menjadi garapannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan saja. Berat sekali karena banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan bersama-sama. Maka saat ini kita bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia. Ketika kami dipanggil oleh Bapak Presiden ke istana, kami menjelaskan awalnya namanya adalah Ruang Bersama Merah Putih. Kemudian Pak Presiden, kenapa kok namanya Merah Putih? Ya Pak, karena kita kan dari Kabinet Merah Putih. Tapi kan tidak semuanya ada di kabinet gitu. Akhirnya keluarlah nama Ruang Bersama Indonesia itu. Jadi Ruang Bersama ini, Ruang Bersama Indonesia ini sebetulnya ingin mewujudkan desa yang ideal. Desa yang ideal itu nggak ada stunting, nggak ada ibu yang anemia, nggak ada kekerasan terhadap perempuan, nggak ada kekerasan terhadap anak, nggak ada anak yang putus sekolah, kemudian juga nggak ada perempuan yang nggak berdaya, dia kuat secara ekonomi, secara pengetahuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Ruang Bersama ini seperti yang tadi saya sampaikan, inisiasinya ini datang dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa semua harus kolaborasi dan bersinergi. Jadi Ruang Bersama Indonesia ini jangan diartikan sebuah ruang secara fisik, tetapi lebih kepada ruang kolaborasi. Karena kita melihat di desa itu banyak sekali teman-teman dari berbagai kementerian yang punya kayak desa itu ada pendamping desa, Kementerian Sosial ada Peksos, Kementerian Agama ada penyuluh agama. Hanya saja selama ini ibarat lidi mereka tersebar di sudut-sudut desa dan berjalan sendiri-sendiri. Nah, Ruang Bersama Indonesia ini kita mencoba untuk ayo deh lidi-lidi ini kita ikut bareng-bareng, nyapu bareng-bareng persoalan di desa. Kalau satu lidi menyapu itu akan berbeda hasilnya dengan lidi ini kita kumpulkan kemudian kita sapu bersama-sama. Kenapa fokusnya di desa, Ibu? Iya, karena menurut kami menyelesaikan persoalan di tingkat desa itu lebih kelihatan penyelesaiannya ketimbang di tingkat kecamatan yang lebih luas skupnya. Jadi kalau di desa ini kita bisa melihat oh apa sih yang terjadi gitu, sehingga kolaborasi sinerginya lebih dalam lagi untuk bisa menyelesaikan itu gitu. Jadi Ruang Bersama ini sudah kita launching pada tanggal 22 Desember yang lalu. Untuk Sumatera kita ada di Jambi, Sulawesi ada di Gorontalo,
kemudian Kalimantan di Kalimantan Selatan, Indonesia Timur ada di NTT, untuk di Pulau Jawa ada di Jawa Timur, Jawa Barat, di Banten dan DKI. Saya kasih contoh satu yang di Kalimantan Selatan, Desa Pulau Sewangi. Kepala desanya tadinya guru, tapi diminta oleh masyarakat untuk berhenti sebagai guru untuk berkenan menjadi kepala desa. Saya datang ke sana, Bu kepala desanya cerita ke saya, Bu Menteri, saya mau curhat sedikit gitu. Oh ya, ada apa? Kami tuh hampir bermasalah dengan salah satu warga kami. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang ingin menikahkan anaknya usia 18 tahun 6 bulan. Kurang 6 bulan lagi kan, kalau di peraturan undang-undang itu kan minimal 19 tahun. Kepala desa gak mengizinkan karena tahu peraturannya adalah 19 tahun. Akhirnya si ibu ini langsung ke KUA, ketemu kepala KUA-nya. Kepala KUA-nya bingung. Bu ini enggak, pokoknya saya tetap ingin menikahkan anak saya. Dia teleponlah ke kepala desanya. Terus Syarifah, namanya Bu Syarifah. Ini si ibu ini, ya udah, tapi kan Bapak tahu toh peraturannya, iya, 19 tahun gitu. Kalau Bapak tetap melakukan, ya nggak apa-apa, tapi resiko Bapak yang nanggung. Akhirnya nggak berani. Akhirnya si ibu ini udah datang lagi lah ke Bu Kadesnya. Bu Kades, saya mau bawa pengacara. Karena yang membesarkan ya saya, yang membiayai saya, yang membimbing saya, kok Bu Kades ngelarang-larang gitu. Oh ya nggak apa-apa Bu, silahkan panggil, mau berapa pengacara saya tunggu. Nggak jadi juga. Tapi seminggu berikutnya dia datang protes. Karena di desa sebelah anak umur 16 tahun dinikahkan. Dia protes. Kenapa Bu di sana 15, anak saya kurang 6 bulan. Terus oke, saya buatkan surat ya. Kamu pindah ke desa sana, kamu gak jadi warga saya lagi. Gak mau juga. Akhirnya dia tetap menunggu 6 bulan. Padahal bukan karena kecelakaan ya. Bukan karena anaknya karena hamil duluan, lebih cepat saja. Enggak gitu. Terus saya iseng kan nanya, Bu Kades kenapa sih orang tinggal 6 bulan aja, kan sedikit aja jaraknya. Itu 15 tahun 16 tahun boleh gitu. Di luar dugaan jawabannya. Saya gak mau Bu, ada anak stunting lahir di desa ini. Kan visioner banget gitu loh. Iya. Dan saya menangkap dari penjelasannya Bu Kades ini, ketika seorang pemimpin menjalankan sesuai dengan aturan, insya Allah persoalan tidak sebanyak itu. Ini nilai yang saya tangkap. Jadi di desa itu gak ada stunting. Stuntingnya yang tadinya 23 kalau gak salah, sekarang kayaknya tinggal 4 atau 5 anak. Karena dia bikin keputusan peraturan desa, setiap anak stunting yang di rumahnya ada stunting, dia kirimkan 2 telur sehari. Dan untuk ibu menyusui dan hamil, itu mendapatkan makanan langsung dari desa. Jadi gitu. Kuncinya ada di leadership ya Bu ya, untuk meng-uphold undang-undang peraturannya supaya semua berjalan dengan baik. Nah, selama tahun pertama ini kira-kira apa menurut Ibu yang paling bisa dicapai lah oleh kementerian? Kami kalau ini nanti beberapa hari lagi kita sudah setahun ya. Ada banyak kasus yang sudah kita selesaikan dan kami sudah menemukan beberapa penyebabnya, analisa internal kami gitu ya. Dari sekian kasus itu yang terselesaikan juga sudah lumayan banyak, walaupun masih ada yang berproses, khususnya yang terkait dengan hukum, dan bahkan juga masih ada beberapa kasus yang akhirnya dicabut kembali gitu ya oleh si korban karena masih ada tekanan dan sebagainya. Ini juga yang menjadi salah satu kendala kami untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Yang kedua, kalau ini dari kasus ya, kasus terhadap perempuan dan anak. Sedangkan untuk perlindungan untuk anak, kami punya forum anak. Forum anak tingkat nasional, forum anak tingkat provinsi, kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan. Apa ya kegiatan itu? Forum anak ini adalah sebuah forum di mana di situ anak-anak bisa menyampaikan apa sebetulnya keinginan mereka dan menurut mereka solusinya apa. Ada salah satu yang saya sangat terkesan sekali, forum anak di Jawa Tengah. Mereka bikin survei yang dilakukan selama 10 hari dan yang mengisi surveinya itu 20.000 anak. Satu pertanyaan yang membuat saya agak, ini persoalan penting. Pertanyaannya adalah di survei tersebut, ketika kamu ada masalah, kamu lebih banyak curhatnya ke siapa? Di situ 20% mereka curhatnya kepada orang tua. 80% curhatnya ke teman. Ini kan jadi
Iya. Sinyal buat kita, ada apa di rumah? Kok mereka lebih nyaman kepada temannya gitu. Nah, di sini banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman forum anak gitu ya. Bagaimana bahayanya usia pernikahan anak, terus bahayanya narkoba dan lain sebagainya, mereka bersama-sama di situ. Oke. Berarti sekali lagi itu keluarga benar-benar berperan ya, Bu. Bagaimana menurut Ibu bisa kita untuk misalnya ya membuat keluarga ini lebih kuat gitu ya. Apa Ibu ada masukan, saran buat kita semua supaya memperkuat keluarga ini? Yang pertama, jaga anak-anak kita. Anak-anak kita adalah modal dari sebuah negara untuk menjadi generasi yang akan datang. Jadi anak-anak ini bukan hanya diperkuat secara intelektual, tetapi juga agama, adat sopan santun dan budi pekerti. Itu penting sekali. Yang kedua adalah kita jaga, kita lindungi perempuan-perempuan kita. Karena perempuan yang sehat, perempuan yang berdaya, pasti keluarganya akan berbeda. Yang ketiga adalah jaga keluarga kita. Yang keempat, jaga lingkungan kita. Ketika ini sudah saling bersinergi, saling menguatkan, saling berempati dan terbangun solidaritas sosial, saling menjaga antara satu dengan yang lainnya, pasti kami yakin kekerasan terhadap perempuan dan anak lambat laun juga akan semakin kecil angkanya. Mungkin bisa digambarkan kepada kita, Bu, lingkungan yang aman untuk perempuan dan anak itu seperti apa supaya mungkin ya pemirsa yang menyaksikan gitu ya bisa mulai tuh membangun seperti itu di sekitarnya. Kalau di RBI, Ruang Bersama Indonesia, lingkungan yang aman buat perempuan dan anak adalah lingkungan di mana perempuan bisa mengekspresikan dirinya tanpa ada hambatan-hambatan seperti larangan, tidak boleh beraktivitas, kemudian akses untuk dia mengembangkan ekonominya juga nggak ada gitu. Nah, ini kalau sudah ada pengertian dan kolaborasi dari berbagai pihak, ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk anak-anaknya gitu. Jadi seperti yang di Desa Pulau Sewangi ini, itu adalah lingkungan yang sangat nyaman karena kepala desanya bisa mengkonstruksi, bisa meng-create masyarakatnya punya kesadaran. Tapi itu kalau nggak salah kepala desanya perempuan ya, Bu ya? Berarti harus perempuan yang kepala desanya? Enggak juga sih, kalau dia punya perspektif gender mungkin bisa juga gitu ya. Kalau yang di Malang nih kepala desanya laki-laki, tapi dia punya perspektif gender dan menurut saya tidak lihat perempuan atau laki-lakinya, tetapi sejauh mana keberpihakan terhadap hak asasi manusia. Jadi perlakukanlah perempuan dan anak itu sebagai manusia, bukan sebagai karena dia perempuan atau anak-anak. Berikan kesempatan sebagaimana dia sebagai manusia untuk mendapatkan hak-haknya. Gitu. Oke, itu target tahun pertama. Kalau yang menurut Ibu yang yang mungkin yang harus diselesaikan dalam waktu dekat itu sebenarnya fokusnya di mana? Penguatan di perempuan. Penguatan perempuannya dalam segi keilmuannya, ya, maksudnya pengetahuan bagaimana mendidik anak gitu ya. Yang kedua adalah penguatan dari segi ekonomi. Kira-kira ini akan berpengaruh. Ada tantangan nggak, Bu, yang dikhawatirkan akan bisa mungkin tidak bisa dicapai itu? Tantangannya ya karena budaya satu. Ada budaya yang masih beranggapan bahwa perempuan itu baiknya hanya di rumah saja, hanya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah saja gitu. Padahal ini dia punya kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Karena kan kita nggak tahu yang namanya keluarga, suaminya kapan secara ekonomi tetap mapan gitu ya. Jadi memang perempuan harus punya bekal juga untuk itu. Oke, ya, jadi kan tadi ya tantangannya adalah anggapan bahwa perempuan itu harus di dalam rumah. Apalagi kira-kira, Bu, yang menurut Ibu harus kecanggihan teknologi digital. Itu satu sisi itu sebetulnya memberikan kesempatan kepada perempuan, tetapi di sisi yang lain ketika tidak bisa menggunakan secara bijak itu menjadi juga menjadi permasalahan juga untuk perempuan dan anak-anak. Baik, makanya kemudian ada tadi juga 129 ya untuk
semua call center. Call center ya. Jadi semua yang merasa mereka perlu bantuan, mereka bisa langsung melapor ke situ. Iya. Ya, ini jadi salah satu program unggulan juga ya Bu ya. Jadi tadi program yang pertama adalah Ruang Bersama Indonesia, yang kedua adalah perluasan dari Sapa 129 call center kami. Jadi siapapun yang mengalami atau pernah melihat kekerasan bisa langsung ke call center kami Sapa 129 atau melalui WhatsApp di 08 111 129 129. Oke. Baik, Ibu, apakah ada harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa khususnya perempuan yang menyaksikan acara hari ini? Iya. Harapan saya khususnya untuk para perempuan Indonesia, tentunya kami ingin perempuan yang berdaya, perempuan yang berkarya, karena dengan dia berkarya, berdaya, dia menjadi pondasi dalam keluarga. Perempuan itu manajer dalam keluarga. Perempuan adalah tiang negara. Kalau perempuannya baik, baiklah satu negara. Kalau perempuannya rusak, rusaklah satu negara. Oleh karena itu, mari kita jaga perempuan-perempuan kita jaga anak-anak kita jaga keluarga kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Semoga harapan Ibu dan juga harapan kita semua pastinya ya untuk memberdayakan perempuan dan juga melindungi anak di Indonesia bisa tercapai. Amin, supaya kita tidak lagi dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Ya. Terima kasih Ibu sudah bersama kami pada hari ini. Sehat selalu Ibu. Sampaknya masih banyak program-program yang harus digolkan ya Bu ya, karena memang kita mau menjaga kesinambungan dan tentunya untuk mencapai tadi generasi emas 2045 tentunya. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah bersama kami. Sama-sama Mbak Val. Terima kasih. Demikianlah di balik layar bersama Valrina Daniel dan juga tentunya kita akan hadir kembali pemirsa untuk Anda dalam edisi berikutnya. Tetaplah bersama kami tentunya, sampai jumpa untuk saat ini.